Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan lakukan tutorial menginstal OS dengan bantuan VirtualBox. Nah, sebelumnya harus ada ini dulu ya, Master OS. Ini saya baru ada 5 downloadnya dan ini instalasi VirtualBox. Yang pertama kita lakukan, yang tentunya kita harus install dulu VirtualBox-nya gitu ya, seperti biasa. Install, tinggal next, dan tunggu aja finish gitu ya. Sini saya akan administrator. Oke. Preparing to install seperti biasa ini ya. Next. Ini kalau mau diubah pathnya, lokasinya bisa di browse ya, tapi saya mau default aja. So next. Ini bisa dipilih mau taruh di mana. Misalkan kalau di start menu mau nggak ada, tentunya bisa nggak dicentang gitu ya. Tapi kalau mau ada ya centang aja. So next, klik yes, install, tunggu. Nah ini cukup lama ya. Ya nggak lama-lama banget sih. Cuman sedikit memakan waktu. Nah oke ya, tinggal sedikit lagi. Oke, tinggal sedikit lagi. Nah, bentar lagi selesai kayaknya. Oke, selesai. Nah, sini kalau misalkan mau langsung dibuka, ya ini dicentang aja, tapi saya nggak mau buka ya. Nah, ini finish. Oke, seperti itu. Masuk ke VirtualBox-nya. Nah, get new. Kita klik di sini. Kita yang Debian dulu ya, Debian. Nah ini otomatis tuh, ini Linux terus Debian tadi ya. Nah ini kita next. Nah ini penggunaan memorinya, ini default aja yang 1 GB ya, karena RAM saya cuma 4 GB, jadi pakai 1 GB gitu. Ini ya, create virtual hard disk now. Nah ini pakai yang VirtualBox disk image. So next. Ini juga ada dynamical allocated. Nah ini, oh ini ininya, penyimpanannya ya. Ini default aja 8 GB secret. Oke. Nah sekarang kan udah ada nih, kita start. Ditunggu. Nah ini kan masih empty nih, empty. Nah ini kita cari dulu tadi OS nya. Nah Debian, open, start. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke VirtualBox ya. Ini pakai graphical install, jadi bisa pakai mouse. Nah ini kita pilih Indonesia, continue Indonesia, lanjutkan. Ini kita lanjutkan, nama domain gak usah. Nah ini kata sandi rootnya. Lanjutkan. Oke. Kan. Kita pilih WIB.
Oke, lanjutkan aja. Lanjutkan, kita pilih yes, lanjutkan. Oke, ini loading ya. Oke, asal yang tidak ya, nggak usah dipunya. Lanjutkan. Yang debian.olg, lanjutkan. Ini nggak usah, lanjutkan. Oke, tunggu lagi. Ini nggak usah ya, pencet tidak aja, lanjut. Nah, ini yang 3 aja yang ya. Ya benar. Lanjut. Oke, instalasi telah selesai. Sekarang saatnya boot ke sistem baru. Sekarang lanjutkan. Set. Oke, udah bisa ya. Oke.
Nah, ini udah berhasil ya kalau tinggal dimasuk. Nah, ini masukin password yang tadi ya dibuat. Oke, masuk. Loading. Ini udah tandanya ini udah berhasil ya instalasi. Karena empat jam. Udah, ini udah masuk. Nah, oke. Sekian untuk tutorial instalasi yang Debian ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan install yang Ubuntu ya. New Ubuntu. Nah, dia udah otomatis ya. Ini sama. Oh, udah ada ini. Kita ganti aja namanya Ubuntu 2. Nah, ini ya next ya. Create. Next. Create. Oke. Nah, bisa klik start. Ini kita pilih ya OS-nya. Ubuntu open. Start. Nah, tunggu sebentar ya. Dia akan loading.
Oke, selanjutnya kita pencet new ya, seperti biasa. New, kita kali Linux. Oke, next. Ini RAM-nya kita naikin jadi 3 GB lah ya, dan 2,5 aja, 2,5 lah ya. Next. Next. Ini 30 GB ya. Nah, wait lah. Pilih lagi dah 32. Oke, create. Langsung start. Ini pencet ini ya, kita cari master OS nya, kali Linux, open, start. Oke, ini yang graphical install. Pilih bahasa Indonesia, continue, lanjutkan. Oke, sekarang ini nama hostnya di default ya, lanjutkan. Nama domainnya kosong. Nah, ini bikin user baru ya, buat login nanti. Sini pakai nama saya, lanjutkan. Nah, ini pakai password ya, standar aja, passwordnya bebas ya, lanjutkan. Dipilih WIB ya, WIB, karena saya di WIB. Oke, loading lagi dia. Nah, ini pilih yang terpadu aja, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Oke, lanjutkan. Dipilih ya, lanjutkan. Oke, ditunggu ini loading ya. Nah, ini di default aja ya, yang di checklist ini aja, lanjutkan. Nah, tunggu lagi. Nah, untuk ya selanjutnya, nah ini pasang ya itu ya, kan agak sedikit ngelek. Ini dia, lanjutkan.
Oke, di sini dikatakan sudah selesai ya. Nah, tinggal dilanjutkan, dia mau booting ya, reboot. Nah, oke, loading sebentar ya. Padahal udah selesai. Oke, reboot system, starting system. Kita tunggu aja ya. Booting in 1 second. Oke, booting dia. Gagah ya. Nah, ini udah selesai ya, ini udah bisa, tinggal login tadi ya. Kita pakai kalau nggak salah ini 223 masuk. Ini berarti tandanya udah install OS ini. Oke ya. Oke. Oke, selanjutnya sama ya seperti sebelumnya, klik new sini. Nah, sekarang Windows XP, kita tulis ya Windows XP. Nah, ya otomatis Microsoft Windows, itu versinya Windows XP. Dan next. Nah, ini RAM-nya kita agak gedein ini ya, segini lah ya, segiga ya. Oke. Next, ini seperti biasa yang create virtual hard disk, habis itu yang virtual box disk image, dynamical allocated. Nah, ini sekitar 15 giga create. Nah, oke, ini udah dibuat ya virtual mesinnya. Kita pencet start untuk memulai virtual mesin. Nah, seperti sebelumnya ini diklik ini ya. Habis itu cari master OS-nya, ISO-nya. Tuh. Ini Windows XP ini ya. Yang ini. Start. Tunggu ya. Loading dia. Nah, sini udah masuk instalasi. Di sini kita menggunakan full ya, 15 GB sebagai penyimpanan utamanya, jadi nggak usah dipartisi-partisi. Pencet enter untuk install. Nah, habis itu formatnya kita pakai yang quick aja ya. Nah, ini sini pilihannya ada yang NTFS atau FAT. Nah, ini pilih yang NTFS. Ini ada sih perbedaan, cuman nggak terlalu signifikan. Tapi yang menjadi perhatian ini quick. Kalau yang ini kayaknya installnya manual gitu. Kalau quick biasanya yang by default. Nah, ini mencet enter.
Nah, oke, lagi booting ya. Wih, udah muncul logonya Windows. Ini cukup lebih cepat ya ketimbang yang Linux yang sebelumnya. Relatif lebih cepat ya, nggak cepat-cepat banget. Ini juga belum selesai prosesnya ya. Nah, sini dikatakan setup will complete in approximately. Oh, berarti jadi ini setupnya kira-kira selesai dalam 37 menit lah, oke ya. Nah, oke, nanti tiba-tiba selesai aja ya videonya. Nah, di sini ini setting buat region. Oh, ini buat ini nanti apa wilayah kita gitu ya. Sama language itu biasanya buat settingan keyboard. Nah, ini by default aja. Kita pencet next. Nah, ini tulis nama, misalkan nama saya Fit. Organisasi ini bisa ditulis, bisa enggak ya, tapi tulis saja. Misalkan Unsika gitu ya. Next. Ini nama komputernya. Nah, ini kalau mau bikin pakai password gitu. Kalau bikin usernya mau ada, kalau mau dinyalain tuh biasanya ada password gitu ya. Ini kalau mau diisi silahkan, tapi saya tidak usah. Next aja. Nah, ini lihat waktunya, settingan ini udah benar ya, sesuai sama tanggal saya buat video. Nah, ini time zone-nya kita akan di mana ya? B. Mana? Kita cari satu-satu. Nah, ini nih Bangkok Hanoi. Next. Oke. Nah, ini loading lagi ya. Tunggu aja.
Nah, di sini udah selesai ya tadi proses instalasinya. Sekarang ditunggu saja. Nah, ini dia ciri khas dari Windows XP. Ini karena saya terhubung internet jadi disuruh bayar. Nah, ini not style ya. Next. Oke. Nah, dia ciri khas suaranya ya Windows XP. Oke, ini dia tampilan desktop dari Windows XP. Ya. Iya benar. Sis. Kita lihat ada game. Oh, ada ya. Solitaire. Wih, ini game saya waktu kecil ini. Udah ya. Oke, ini sekian pembahasan tutorial instalasi Windows XP ya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan instalasi Windows 7 ya. Instalasi Windows 7. Pertama kita buat virtual mesinnya seperti tutorial yang sebelum-sebelumnya. Windows 7. Oke, ini kita next. RAM-nya 2 GB ya. Create. Ya, next. Oke. Kita klik start ya. Oke, kita cari master OS-nya, ISO-nya yang sudah di-download. Ini yang ini ya, Windows 7. Oke. Start. Oke. Nah, ini udah masuk proses instalasi ini ya. Oke. Ciri khas ini saya SMP ya, Windows 7 itu saya SMP. Jadi rindu. Oke, ya ini next. Install now. Ini mungkin versi terbaik dari Windows tuh ini ya. Windows 10 tuh kayaknya terlalu ya futuristik sih, cuman ini memorable banget gitu. Ini accept lisensi dan next. Kita yang update aja. Oke. Salah ya. Next, ini kita custom. Nah, ini kita pilih yang udah kita default aja ya 32 GB. Ini kalau mau dipartisi bisa. Oke. Ini loading ya. Loading biasa. Install OS itu pasti loading.
Nah, di sini kita masukkan nama user ya, bebas. Tulis saja. Oke. Next. Nah, ini password. Kalau mau pakai password, tapi kalau enggak ya bisa di. Nah, produk key ini kita kita skip aja ya. Skip. Oke. Simulator. Jamnya udah benar ya, kita ganti yang mana ya? Nah, ini kan aja kakak. Sip. Next. Public network. Oke. Nah, udah masuk Windows 7 Ultimate. Oke, ini dia udah masuk nih ya. Ini udah tampilan desktop dari Windows 7. Nah, kita lihat program. Oke. Ini ada cas ya. Wih di. Oh, kita tidak ada video card sih ya, jadi nggak bisa. Oh, bisa sih. Nah, begini apa? Oke. Oke. Usah dilanjutin, oke. Sekian untuk tutorial dari instalasi OS Windows 7. Terima kasih. Oke. Yang selanjutnya saya akan instalasi yang Windows 10 ya. Sama new, tulis Windows 10. Next. RAM-nya 2 GB ya, next. Kita create 50 GB rekomendasinya. Ini FDI dynamic. Oke, create. Nah, kita pencet start seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini pilih OS-nya. Pilih yang Windows 10. Open. Nah, dia akan mulai. Nah, di sini set next ya, default, install now. Ini hampir mirip kayak yang Windows 7 ya. Tunggu, setup is starting. Nah, ini kalau misalkan ada produknya bisa dimasukkan, tapi kadang nggak ada, jadi ini I don't have product key. Nah, sini ada bebas ya, mau milih mana. Coba saya di sini aku pilih yang Windows 10 Pro. Next. Oke, dia agak sedikit loading. Nah, ini pencet accept, next, custom. Nah, ini karena kita pakai virtual disk, jadinya nggak usah dihapus tanggal tutup ya. So next. Oke, akan dipercepat mungkin.
region is set to the United States. Is that right? Oke, di sini United States ya. Yes aja. Just a moment. Oke, ini ya. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Ada ya, nggak ada Indonesia ya. Ya, yes aja. Do you also type with another keyboard layout? Skip. Cortana-nya aktif dia. Cortana tuh kayak AI-nya dia lah. Now we have some important setup to do. Now, let us know if this computer is owned by your work or school, or if it's yours. We'll set it up accordingly. Ini kita pilih yang personal use. Next. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Kalau bikin akun, kalau nggak usah, harus bikin ya. Ini misalkan apa ya, offline akun. Nah, Type what you want to name your account. ini kita tulis nama ya. Next. Okay, now type a password for your account. Nggak usah pakai password ya. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? Nggak usah lah ya. No. Oke. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select Accept when you're ready. Ini accept aja lah ya. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Katanya udah selesai tuh, kata dia udah selesai, bisa dipakai. Sip. Hai, asik. We are getting everything ready for you. Nah, ini udah selesai ya. Kita lihat. Oke, do you want to log? Yes. Oke, yes aja ya. Ini agak panjang dia ya. Tuh. Selamat datang di halaman awal Microsoft kecil. Oke, mulai. Nggak usah lah ya. Bisa tutup aja. Silang aja. Oke, ini dia tampilan desktop. Sama ya. Sama Microsoft ya. Nah, oh beda desktopnya, beda wallpaper. Jelek dia. Nah, kita coba buka. Wih, sama ya, sama lah. Oke,
Sekian untuk tutorial instalasi OS Windows 10. Terima kasih.